Annyeonghaseyo Pop Gengs. Korea Selatan tempatnya bias-bias K-pop, tempatnya operasi plastik, tempatnya kimchi, dan tempatnya soju. Negeri ginseng ini memang sudah sangat terkenal sekarang. Namanya eksis secara internasional berkat K-pop dan K-dramanya. Gak ada yang nyangka kalau pernah di suatu masa, image glamor itu tidak terlihat sama sekali di Korea Selatan. Hidup melarat dalam kemiskinan dan kehancuran. Bahkan, Korea Selatan pernah tidak dikenal di pergaulan dunia. Sekarang mah, bahasanya aja udah familiar ya di telinga. Tapi jika kamu ke Korea Selatan, mungkin kamu akan terkejut. Karena ada beberapa hal yang cuma bisa kamu temui di negara itu. Mau lihat? Kalau kamu berjalan-jalan ke Korsel menggunakan kereta bawah tanah, maka kamu akan menjumpai perpustakaan mini di gerbong penumpangnya. Buku-buku ini disimpan di rak dan bebas dibaca oleh para penumpang. Disediakan untuk membunuh kebosanan di dalam kereta. Wah, para pembaca buku mah bukan membunuh bosan, sengaja ya naik kereta bawah tanah untuk menghabiskan bacaan. Nah, di atas kereta, orang Korea juga terbiasa untuk memilih berdiri daripada harus duduk di kursi yang diperuntukkan bagi ibu hamil. Tidak hanya orang dewasa, anak kecil yang sedang berkunjung ke Korea Selatan juga akan senang karena ada gerbang entry metro yang disediakan oleh mereka. Berjalan-jalan di Korea Selatan sepertinya memang tidak membosankan. Karena cuman di negara ini kamu bisa menjumpai lampu lalu lintas di permukaan tanah atau di jalan. Nah, tuh keren kan? Itu karena pemerintahnya peduli dengan warga di zaman sekarang, yang senang dan sering bermain ponsel saat sedang berjalan. Nah, karena kebiasaan yang jamak itulah, Korea Selatan sampai memasang tanda peringatan baru di jalan-jalan. Bergambar orang yang sedang bermain ponsel dan ada mobil di depannya. Mengingatkan orang-orang untuk tidak bermain HP saat sedang di jalan. Terus nih, kalau tiba-tiba ponsel kamu lobet, tenang aja. Di pinggir jalan, khususnya di dekat taman, kamu akan menjumpai bangku-bangku bersantai yang dilengkapi fitur USB. Dengan menggunakan energi tenaga surya, kamu bisa santai sejenak dan colok deh untuk ngisi daya ponsel kamu. Dan kalau kuota kamu habis, tenang lagi, di Korea Wi-Fi ada di mana-mana. Koneksi internet ini tersedia di hampir semua tempat-tempat umum, khususnya di Seoul, ibu kotanya. Dan itu gratis dong. Di masa pandemi ini, di jalan-jalan Korea Selatan juga terdapat fasilitas tes swab. Jadi, gak perlu lagi ke puskesmas atau ke tempat swab lagi. Dimudahkan gitu pokoknya. Dan saat lockdown nih di masa pandemi, pemerintah Korea Selatan sampai mengirimkan paket sehat loh ke rumah-rumah warganya, berisi makanan, minuman, dan obat-obatan. Lalu di musim dingin saat berjalan-jalan keluar, kita bisa melihat pohon-pohon di pinggir jalan Korea Selatan dilengkapi sweater yang hangat, berwarna-warni dan berbagai motif. Itu dilakukan agar pohon-pohonnya tidak kedinginan banget. Menarik ya? Kalau kamu melihat kucing sebesar ini di papan iklan, kamu mungkin bakal singgah sejenak melihatnya. Cute banget kan? Di jalanan juga kamu akan mendapati tanda peringatan seperti ini. Bukan melarang kucing melintas ya, tapi peringatan kepada manusia bahwa ada kucing di sekitar situ. Jadi berhati-hati saat sedang berkendara. Di sudut jalan yang berbeda, kamu juga akan melihat payung yang besar. Ini adalah fasilitas unik untuk warga ketika sewaktu-waktu kedapatan hujan di tengah jalan dan tidak ada tempat untuk berteduh. Dan ada tempat parkir khusus untuk perempuan. Selain taman-taman yang banyak untuk bersantai, Korea Selatan juga menyediakan taman exercise, jadi kamu bisa melatih otot di taman ini dengan berbagai fasilitasnya. Memang tidak membosankan ya sepertinya berlibur di Korea Selatan. Karena jika di Indonesia kita keseringan berkaraoke ramai-ramai, di Korea Selatan ada fasilitas karaoke untuk satu orang loh. Jadi bebas nyanyi sebagus-bagusnya versi pita suara kita sendiri.
Dikenal sebagai tempatnya kimchi, Korea Selatan sebenarnya memiliki banyak tradisi makan yang unik. Selain menarik mie dengan bunyi seruput yang menggiurkan itu adalah tanda syukur, di Korea Selatan ternyata ada tradisi mengkonsumsi sup rumput laut saat berulang tahun. Wow! Dan ada tradisi makan tahu saat keluar dari penjara, dipercaya bisa membersihkan diri. Kamu juga akan jarang nih atau tidak pernah menjumpai orang Korea makan hanya dengan menggunakan tangan kosong, karena itu dianggap kurang sopan. Selain di Jepang, vending mesin di Korea juga menyediakan banyak hal, termasuk buket bunga untuk kekasih. Wah! Makan dan minum di Korea sepertinya sama menyenangkan saat berjalan-jalan ya. Karena Starbucks-nya aja semewah dan seluas ini. Dan ada satu kafe dengan konsep yang unik, 2 dimensi cafe. Yang saat masuk ke dalamnya, kita seperti sedang masuk ke dalam buku gambar. Iya memang, suasana fasilitas dan perlengkapannya digambar dengan pola 2 dimensi seperti ini. Di tempat jualan lainnya, kamu pasti akan sering menemui susunan minuman dan cemilan disesuaikan dengan warnanya. Jadi seperti instalasi pelangi kan? Eits, yang ini bukan kapal pesiar yang tersangkut di bukit ya. Itu adalah hotel resort yang ada di Jongdongjin, Korea Selatan. Gangnam Style sepertinya menjadi salah satu yang penting nih dalam dunia hiburan Korea Selatan. Terkenal hingga ke luar negeri, sampai dibuatkan patung monumennya, berada di Samsung Station. Kalau yang ini, patung Human Centipede. Bisa digunakan saat ingin bermain Human Centipede loh. Terus, karena angka 4 adalah angka kesialan di Korea Selatan, kamu akan mendapati beberapa tombol liftnya yang gak menggunakan angka 4 atau diganti dengan huruf F yang berarti 4. Wah, hal-hal unik yang cuma ada di Korea Selatan ini sepertinya makin membuat aku pengen buru-buru ke Korea secepatnya. Gimana, masih mau lihat di negara lain? Komen ya, negara mana lagi yang akan kita telusuri hal uniknya?